Syaratu asbabun li'adami ijabati du'a. Ada 10 sebab tidak terkabulnya doa. Rukiya anna Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala marra bisuqi al-Basrah. Diriwayatkan bahwa Ibrahim bin Adham lewat di pasar kota Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi wa qalu lahu. Banyak orang yang berkumpul mengelilinginya. Mereka berkata, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, ya, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Mengapa kami berdoa tetapi tidak dikabulkan? Qala li'anna qulubakum matat bi'asharata asya', karena hati kamu mati disebabkan oleh 10 perkara. Al-awwalu 'araftumullahu wa lam tu'addu haqqahu. Pertama, kamu mengetahui Allah akan tetapi kamu tidak melaksanakan haknya. Watsani za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kedua, kalian menyatakan bahwa kamu mencintai Rasul akan tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Watsalitsu qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Ketiga, kamu membaca Al-Qur'an akan tetapi kamu tidak mengamalkannya. Warabi'u akaltum ni'mallahi wa lam tu'adduhu syukraha. Keempat, kamu makan nikmat Allah akan tetapi kamu tidak bersyukur. Wal khamisi qultum anna asyaitana aduwwun lakum wa lam tukhalifuhu. Keempat, kelima, kamu katakan bahwa setan itu musuh kamu tapi kamu tidak menentangnya. Wassadisi qultum annal jannata haqqun wa lam ta'lamu laha. Keenam, yaitu kamu katakan bahwa surga itu benar tapi kamu tidak berusaha untuk mendapatkannya. Wassabi'u qultum innan nara haqqun wa lam tahrabu minha. Ketujuh, yaitu kamu katakan bahwa neraka itu benar akan tetapi kamu tidak lari darinya. Watsaminu qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kedelapan, yaitu kamu katakan kematian itu benar akan tetapi kamu tidak mempersiapkan diri untuknya. Wattasi'u in tabahtum minan naumi fashtaghaltum bi'uyubin nasi wa nasitum 'uyubakum. Kesembilan, kamu bangun tidur, kamu sibuk dengan aib orang lain dan kamu lupa dengan aib kamu. Wal 'ashiru dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Ke-10, yaitu kamu mengubur mayat akan tetapi kamu tidak mengambil pelajaran darinya. Wa qala ba'dhum fi hadzal ma'na, ada di antara mereka mengucapkan makna ini dalam sebuah syair. Nahnu nad'u al-ilahu fi kulli karbin. Kita memohon kepada Allah dalam setiap kesulitan. Thumma nansahu 'inda kashfal kurub. Kemudian kita melupakannya ketika kesulitan itu disingkirkan. Kaifa narju ijabatu li du'a. Bagaimana kita mengharapkan doa akan terkabul? Ya. Qad sadadna tariqaha bil dhunubi. Kita telah menutup jalannya dengan dosa-dosa, ya. Iyyaka wa da'watul mazlum. Takutlah kamu terhadap doa orang yang teraniaya. Kharaja ahadus sayyadina sabihatun yawmahu yatlubu rizqan halalan farama shabakatahu falam yukhraj syai'an fa'akhadha yabtahilu ila Allah fa'auladahu yasrikhuna ju'an fi baitihi. Suatu pagi seorang nelayan berangkat untuk mencari ikan, kemudian ia menebar jaringnya, akan tetapi ia tidak mendapatkan apapun, maka ia berdoa kepada Allah karena anaknya menjerit dalam kelaparan di rumahnya. Wa qatarabatish syamsu minal maghibi wa razaqahullahu samakatun dakhmatun. Matahari hampir tenggelam, Allah memberikan rezeki seekor ikan besar kepadanya. Fahamidallahu ta'ala, ia memuji Allah. Wa akhadaha masruran ila baitihi wa idza bimalakin qad kharaja lin nuzhati fara'ahu fa'ahdarahu 'alima ma ma'ahu fa'ajabathu as-samakah. Ia memuji Allah dan membawanya pulang ke rumahnya dalam keadaan bahagia. Sementara itu ada seorang raja yang sedang bersenang-senang. Raja itu melihatnya, maka ia dihadirkan ke hadapan raja. Raja mengetahui apa yang ia bawa. Raja tersebut suka kepada ikan yang ia dapatkan. Fa'akhadaha 'unwatun, maka raja itu mengambilnya dan membawanya ke istana. Wa dhahaba ila qasrihi fa'arada an yadkhula sururan 'ala al-malakati فأخرج السمكة أمامها فاستدارت السمكة وعضت أصابعه فلم يسترح ليلته ولم ينم فأحضر الأطباء فأشاروا بقطع أصبعه. Maka raja itu mengambilnya dan membawanya ke istana. Raja itu ingin agar
ratu bergembira, ia keluarkan itu di hadapan sang ratu, kemudian ikan itu menggigit, menggelepar dan menggigit jari raja. Malam itu raja tidak bisa tidur, maka didatangkanlah para dokter. Mereka menyarankan agar jari raja dipotong. Walakinnahu lam yastarih ba'da li'anna as-sammu kana qad tasraba ila yadihi. Akan tetapi raja tetap tidak bisa tidur, ternyata racun telah menyebar ke tangan raja hingga pergelangan. فأشاروا بقطع يده ولكنه لم يسترح أيضا بل أخذ يصرخ ويستغيث فأشاروا بقطع ذراعه فاستراحوا من الألم الجسدية. Ya, mereka menyarankan agar tangan raja dipotong hingga pergelangannya, akan tetapi raja tetap tidak dapat beristirahat dengan tenang. Ia menjerit dan meminta tolong. Mereka menyarankan agar tangan raja dipotong hingga batas siku. Setelah itu raja bisa beristirahat dengan tenang. Walam tahadda nafsahu fa'alim al-amr fa'asharu alaihi an yadhhaba ila. Ya. Akan tetapi jiwanya kembali tidak tenang, ia menyadari apa penyebabnya. Ay yadhhaba ila tabibi min atibba'il qulub. Mereka menyarankan agar ia pergi ke orang yang mengerti penyakit hati. Al-ulama'u al-hukama, yaitu ulama-ulama ahli hikmah. Ya. Fadhaba wa akhbarahu qissatus samakah. Maka ia pun pergi dan menceritakan kisah ikan tersebut. Faqala lahu, dan dia berkata, ulama hikmah itu berkata, lan tahda illa idza afa anka as-sayyadu fabahatha al-maliku 'an as-sayyadu hatta wajadahu wa shaka ilayhi amrahu wastahlafahu ay yasfaha anhu fa'afa anhu. Ya, ulama ahli hikmah itu berkata, engkau tidak akan tenang hingga pemilik ikan itu memaafkanmu. Maka raja mengutus utusan menemui nelayan itu. Ketika utusan raja menemuinya dan menceritakan apa yang terjadi, utusan raja meminta agar nelayan itu memaafkan raja. Maka nelayan itu memaafkannya. Wasafaha faqala lahu al-malik madza qultu fiyya. Ya, mereka bernamai. Raja berkata kepada nelayan itu, apa yang telah engkau katakan terhadapku? Nelayan itu berkata, faqala ma qultu siwa kalimatun wahidin Allahumma innahu adhara alayya quwwatihi fa arani fihi qadratuka. Yang aku katakan hanya satu kalimat, ya Allah, raja telah memperlihatkan kekuasaannya kepadaku, maka tunjukkanlah kekuasaanmu kepadanya. Wa mu'tasamahu, tolonglah aku wahai khalifah al-mu'tasim. Waqafa rajulun 'ala al-khalifah al-mu'tasim faqala, seorang laki-laki menghadap khalifah al-mu'tasim, ia berkata, ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, kuntu bi Ammuriyah. Ketika aku berada di Ammuriyah, nama negeri di daerah kawasan Romawi, wajariyatun min ahsanun nisa'i siratun, ada seorang perempuan hamba sahaya yang baik, qad latamaha 'alajun, ia telah ditampar oleh orang kafir, fi wajhiha, di tubuhnya, fanadat, ya, perempuan itu berkata, wa ma'at samahu faqala al-'ilaju, tolonglah aku wahai khalifah al-mu'tasim. Maka berkatalah orang kafir itu, wa ma yaqdiru 'alaihi al-mu'tasim, khalifah al-mu'tasim tidak akan mampu melakukannya. Ya, yaji'u 'ala ablaqa wa yansuruka, dia tidak mungkin akan menolongmu. Ya, wa zada darbaha, kemudian ia langsung terus memukul wanita itu. Faqala al-mu'tasim, berkata ayu mu'tasim, wa fi ayyi jihatin Ammuriyah, di kawasan mana di Ammuriyah? Laki-laki itu menunjukkan lokasinya. Faqala lahu ar-rajulu wa asyara ila jahtiha ha hiya dhi. Ya, khalifah al-mu'tasim mengerahkan pasukan menuju Ammuriyah seraya berkata, fa adara al-mu'tasim wajhahu ilaiha wa qala, labbaika ayyatuhal jariyah, labbaika hadzal mu'tasim billahi ajabaka. ثم تجهز إليها في 12,000 فرسا أبلق. Mu'tasim mengerahkan pasukan menuju Ammuriyah seraya berkata, aku datang memenuhi panggilanmu wahai perempuan hamba sahaya. Ini Khalifah al-Mu'tasim yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, datang menyambut panggilanku. Pasukan itu yang ia siapkan berjumlah 10.000 tentara berkuda. Pasukan ini mengepung Ammuriyah beberapa lama, mereka mengalami kesulitan. Wa hasaraha wa qala muqamuhu fashaqqa alayhi dhalika wa ghatanam. Wa kharaja laylatun ma'a ba'di hashamihi mutajassisan fil askari yasma'u ma yaqulu an-nasu. Ya,
pada suatu malam Khalifah Al-Mu'tasim keluar bersama beberapa pengawalnya menyadap berita yang beredar di tengah-tengah pasukan tentara. Ya, famarra bi khimati haddad yadribuna 'alul khail. Ia menyadap berita yang beredar di tengah pasukan tentara, ia ingin mendengar apa yang dikatakan masyarakat. Ya, wa bayyinu yadayhi ghulamun aqra'u qabihus surah wa huwa yadribu 'ala as-sandanu wa yaqulu. Ia ingin mendengar apa yang dikatakan masyarakat. Ia melewati kemah seorang tukang besi yang sedang memukul tapal kuda. Di depannya ada seorang hamba saya yang jelek. Hamba saya itu berkata sambil memukulkan martilnya, ya, fi ra'sil mu'tasim. Ini untuk kepala al-mu'tasim, ya. Faqala lahu muallimahu, berkata tuannya, "Atrakna min hadha Malik walil mu'tasim." Jangan katakan itu. Ada apa antara engkau dan al-mu'tasim? Ia menjawab, ya. فقال ما عنده تدبير له كذا وكذا يوما على هذه المدينة مع قوته ولا يفتحها. Ia tidak bisa mengatur, ia melakukan ini dan ini terhadap kota ini dengan kekuatan yang ada padanya, akan tetapi ia tidak mampu membebaskan kota ini. Jika ia memberikan kuasa kepadaku sebelum ia tidur besok malam, maka kota ini telah menjadi miliknya. Lau a'tani al-amra ma bata ghadan illa fiha. Ta'ajjaba Mu'tasim mimma sami'a. Khalifah Al-Mu'tasim merasa heran terhadap apa yang telah ia dengar, ya. Fa'amara wa taraka ba'du rijalihi muwakkilan bihi. Ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk membawa lelaki itu. Wa ansarafa ila khibaihi. Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim pergi ke kemahnya pada pagi harinya. Falamma asbaha ja'u bihi. Ketika pagi harinya mereka membawa laki-laki itu, Khalifah bertanya kepadanya, apa yang membuatmu mengatakan itu? Faqala ma hamlaka ya hadha ala ma yal'ani anka. Faqala ar-rajul alladhi balaghaka haqqun. Laki-laki itu menjawab, berita yang sampai kepadamu itu benar, ya. Walau wallaitani al-harba fa inni arju an yaftah Allahu 'alaika. Berita yang sampai kepadamu itu benar jika engkau menugaskanku untuk berperang, aku berharap agar Allah memberikan kemenangan untukmu. Walau walait fa inni arju an yaftah Allah 'alaika. Faqala qad wallaitaka wa khala'a 'alayhi wa qaddamahu 'ala al-harbi fa fataha Allah 'alayhi wa dakhala al-Mu'tasim al-Madinah. Khalifah Al-Mu'tasim berkata, aku mengangkatmu, kemudian laki itu diperintahkan memimpin perang, Allah memberikan kemenangan dan Khalifah Mu'tasim memasuki kota itu. Thumma da'a bir-rajul alladhi balaghahu hadithul jariyah. Kemudian Khalifah Mu'tasim memanggil lelaki yang menyampaikan berita tentang perempuan hamba saya yang telah ditampar oleh orang kafir. Shirbi ilal mawdi'il ladzi ra'aitaha fihi. Ya. Khalifah Al-Mu'tasim berkata, bawalah aku ke tempat yang telah engkau lihat, ya. Fasara bihi, laki-laki itu membawa khalifah ke tempat tersebut. Wa akhrajaha min mawdi'iha, kemudian mengeluarkan perempuan hamba saya itu dari tempat tersebut. Wa qala laha ya jariyah. Mu'tasim berkata, wahai hamba saya, hal ajabaka al-Mu'tasim, apakah al-Mu'tasim telah menyambut seruanmu? Thumma mallakaha al-'ilaj alladhi latamaha was-sayyid alladhi kana yumlikuha wa jami'u malihi. Kemudian Khalifah Mu'tasim menyerahkan orang kafir yang menamparnya dan tuannya yang dulu memilikinya untuk menjadi hamba sahaya, dan semua harta mereka menjadi miliknya. Kemudian thamanul baqarah, harga seekor lembu. Ba'a baqaratahu allati la yamtaliku siwaha bi 3,000 lairatun. Seorang memiliki seekor lembu yang tidak dimiliki orang lain, ia menjualnya seharga 3,000 lidah. Wa qabada ats-thamanu wa wada'ahu fi kaisi thumma dasahu fi wasatihi. Ia telah menerima uang penjualannya dan meletakkannya dalam dompet, kemudian ia menyelipkannya dalam pakaiannya. Wa tawajjaha ila manzilihi wa 'alaihi 'alamatul huzni wal hasratu. Kemudian ia menyelipkan dalam pakaiannya, kemudian ia kembali ke rumahnya, pada raut wajahnya terlihat tanda-tanda kesedihan. Ya, wa 'alimat zawjuhu bi bai'il baqarati allati yamtalikunaha. Istrinya mengetahui bahwa lembu yang mereka miliki telah terjual. Fa akhadat tu'azihi an faqadaha wa tumnihi bi anna Allah sayu'awwidhu 'alaihim bi ahsana minha. Istrinya menghibur dan memberikan harapan bahwa Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Wajah al-lailu, ketika malam tiba,
Wa awan nasu ila manazilihim min syiddatil bardi. Sebagian besar masyarakat menetap di dalam rumah karena malam itu sangat dingin. Wa jalasa ar-rajulu Abu Hasan, duduklah pria bernama Abu Hasan itu, wa zawjihi fi ghurfatiha al-mutawadhi'ah, di kamarnya mereka yang sederhana. Wa bainama kanat Ummu Hasan tu'allal tifliha birridha'i al-kadhib. Ketika Ummu Hasan istri sedang menyusui anaknya, tiba-tiba ada suara ketika ketukan pintu, tatahammalu 'ala al-fitami idza batara fata khafifatun 'ala bab ad-dar wa fataha Abu Hasan al-bab. Abu Hasan membuka pintu, ia dapati seorang laki-laki gemetar karena kedinginan. Laki-laki itu berkata, fa idza birijlin yartajifu min shiddatil bardi wal matari. Aku dalam perjalanan, cuaca dingin telah membawaku ke kampung kamu. Tidak ada orang yang aku kenal di kampung ini. Aku dalam perjalanan menuju kota Hims. Tariqun min shiddatil bardi wal matari yaqulu gharibu al-ja'ani al-bardu ila qaryatikum wa la a'rifu biha ahadan wa ana fi tariqi ila madinati Hims. Faqala Abu Hasan berkata, "Madza nastati'u an naqaddama laka?" Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Wa nahnu astaru faqiratun, kami keluarga miskin. Ya, wa baituna dayyiqun, rumah kami sempit. La yusa'iduna 'ala istiqbal ad-duyuf, kami tidak bisa menyambut tamu. Faqala al-gharib, berkata laki itu, aku sangat arjukum al-bard shadidun ismahu ila faqat bil mabiti indakum hatta as-sabahi wa la uridu an ukallifakum ayatun nafaqatun. Aku sangat mengharapkan bantuan kamu karena cuaca sangat dingin. Izinkanlah aku menginap malam ini hingga esok pagi. Aku tidak ingin meminta apa-apa darimu. Faqala Abu Hasan, laisa ladaina siwa hadhihi al-ghurfati anamu biha wa ana wa zawji wa tiflina as-saghir fa'adharna li'adami wujudi makanun laka. Abu Hasan berkata, kami tidak memiliki ruang lain selain kamar ini. Saya, istri saya dan bayi kami yang masih kecil tidur di sini. Maafkanlah kami karena tidak ada tempat lain untukmu. Faqala al-gharib, berkata orang yang tadi itu, yang anamu fi hadhihi az-ziwayati wa tanamuna antum fil janibi al-akhar wa yumakkinukum an tada'u bainana hajizan wa ajrukum 'ala Allah. Laki itu berkata, aku tidur di pojok ini dan kamu tidur di pojok sana. Kamu bisa membuat tirai di antara kita. Semoga Allah memberikan balasan untukmu. Raqqa qalba Ummu Hasan li hadzal gharib. Akhirnya Abu Hasan lunak kepada laki-laki itu. Istrinya berkata, yu'ayyinallahu ya Abul Hasan wa la'allahu yuraddu 'anna al-masa'ib bihasanatin hadzal dhayf al-gharib. Semoga Allah menolong kita wahai Abu Hasan. Semoga Allah menolak musibah dari kita karena kebaikan tamu asing ini. ورحبا بالضيف ثم قام كل إلى فراشه بعد أن عدودوا الضيف للضيف ما وجدوا من أغطاء وفراش. Abu Hasan dan istrinya menerima tamu itu, kemudian mereka kembali ke tempat tidur setelah menyiapkan penutup kepala dan kasur untuk tamu tersebut. Tak lama berselang, Abu Hasan dan istrinya tertidur pulas karena mereka lelah bekerja dan hari telah larut malam. Wa ma labitha Abu Hasan wa zawjuhu an غطوا في نومهم فقد أجهادهم التعب والسهر كان الغريب يرقب أهل الدار حتى تيقنوا أنهم استغرقوا في نومهم وإلى جانبهم طفلهم الرضيع. Sementara laki itu mengawasi mereka berdua hingga benar-benar yakin bahwa semua telah tertidur pulas. Di samping mereka ada bayi mereka yang masih kecil. Kemudian laki-laki itu bangkit dari kasurnya. فقام الغريب من فراشه على أطراف أصابعه وراح يتحسس موضع الطفل فحمله وخرج به من الغرفة. Perlahan ia bangkit dari kasurnya, perlahan ia mendatangi tempat bayi itu, lalu ia membawanya keluar kamar. Ia meletaknya jauh dari halaman rumah, kemudian ia kembali ke kasurnya. Ia berpura-pura tidur. وعاد إلى فراشه وتظاهر بالنوم. وأحس الطفل بلسع البرد فراح يبكي فاستقيذت أم حسن على بكائها. Ketika Abu Hasan bayi itu merasakan udara dingin, maka ia pun menangis. Ummu Hasan terjaga dari tidurnya karena tangisan bayinya. Ia meraba kasur bayinya, akan tetapi ia tidak mendapati bayinya. Maka ia membangunkan suaminya seraya berkata, ya,
وتحسست فراش الطفل فلم تجده فيه فأيقظت زوجها وقالت له لقد حب الطفل إلى فناء الدر قم بنا ونعيده إلى فراشه قبل أن يضره البرد. Nah, baik kita telah merangkak ke halaman rumah, mari kita mengembalikannya ke kasur sebelum cuaca dingin membahayakannya. Lalu mereka berdua sampai ke tempat bayi itu berada. Ummu Hasan mengambil dan mengenang bayi itu seraya berkata, ya, فقام حتى وصل إلى الطفل وانحنت عليه أمه وضمته إلى صدرها وهي تقول لهفي عليك يا ولدي ما الذي أخرجك من فراشك في هذا البرد الشديد. Alangkah malangnya engkau wahai anakku, apa yang membuatmu keluar dari kasurmu pada malam dingin sebenar ini. Wa ma kada Abu Hasan wa zawjahu yatajahhani yatafalihuma nahul ghurfati hatta kharra as-saqf. Ketika Abu Hasan dan istri membawa bayi mereka menuju kamar, tiba-tiba atap rumah mereka runtuh dan rumah itu hancur lebur. Ya. Wanhamat ad-daru fuqafa wa ajmina وسمع الجيران فرقعة الخصب وسقوط السقف فجاءوا ليسهموا بالإنقاذ فقال أبو حسن يا ناس عندنا ضيف في داخل الدار يجب أن ننقذه قبل كل شيء. Ya, mereka tegak berdiri, para tetangga mendengar suara retakan kayu dan jatuhnya atap rumah. Mereka datang untuk memberikan pertolongan. Abu Hasan berkata, wahai warga, ada tamu kami di dalam rumah, kita mesti menolongnya sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wa dakhala Abu Hasan bi suhbati ba'dul jiran. Abu Hasan masuk ke dalam rumah ditemani beberapa orang tetangga. Wasa'u ila mawdi'id daif. Mereka menuju ke tempat tamu tersebut. Falam yajiduhu. Mereka tidak mendapatinya. Fa akhadhu yarfa'una al-inqadu hatta wasalu ila sariri Abi Hasan. Mereka segera mengangkat reruntuhan hingga akhirnya mereka sampai ke tempat tidur Abu Hasan. Sementara tamu itu telah menjadi mayat di bawah reruntuhan dan di tangannya ada kantong uang milik Abu Hasan. Tamu itu mengeluarkannya dari bawah bantal tidur Abu Hasan. Wa idza bid-dhayfi maytan tahta al-inqadu wa bi yadihi kaysun nuqud wa qad akhrajahu min tahta al-wisadati allati yanamu 'alayha sahibud dar. Ya, kana hadha al-lassu qad hadara as-suq. Ya, pencuri itu membuat rencana, akan tetapi wara'a Abul Hasan wa huwa yabi'u al-baqarah. Tetapi Allah mengawasi hampir saja melaksanakan rencananya. Kana hadzal lassu qad hadara as-suq wa wara'a Abul Hasan wa huwa yabi'u al-baqarah. Ternyata pencuri itu tetap telah ada sejak di pasar. Ia melihat Abu Hasan menjual lembunya dan meletakkannya uang dalam kantong. Wa yada'u thamanuha fi al-kais. Faqarrara sarqat ats-tsaman. Maka ia pun berniat untuk mencuri kantong tersebut. Ya. Wa rasama al-khuttatu al-ikhtilasu al-mal, yang membuat rencana untuk mencuri uang itu. Ya. Wa tabi'a athara sahibul baqarati min ba'idin hatta ra'ahu yadkhulul dar. Ya. Abul Hasan dia mengikuti Abu Hasan dari jauh hingga ia melihat Abu Hasan masuk ke dalam rumah. Ya. فلما أذانوا لها من المبيت حمل الطفل ليلا إلى خارج وتبع أثر صاحب البقرة من يعيد حتى رآه يدخل الدار فلما أذنوا له بالمبيت حمل الطفل ليلا إلى خارج الدار. Ya, maka ketika mereka tidur puas pada waktu malam hari, ia membawa bayi Abu Hasan keluar rumah dan membiarkannya menangis agar Abu Hasan dan istrinya keluar rumah. Maka saat itulah ia mengambil kantong uang Abu Hasan. Ia telah melihat Abu Hasan menyimpan kantong uang tersebut di bawah bantal. Liyakhruja ahli فلما أذنوا له بالمبيت حمل الطفل ليلا إلى خارج الدار وتركه يبكي ليخرج أهله إليه وعندها يتسنى له أخذ الكيس الذي فيه ثمن البقرة وقد رأى أبا حسن يدسمه تحت الوداسة. كان اللص يضع الخطة. Pencuri itu membuat rencana. وكان الله له بالمرصاد. Akan tetapi Allah mengawasi. فما كان ينفذ خطته حتى يؤذن الله أن يتعجل بالعقاب لهذا الماكر الشرير. Ya, hampir saja ia melaksanakan rencana hingga Allah menyegerakan hukumannya terhadap penipu jahat tersebut. Munkarul al-jamil wa ayyun qad at-tifla wa ahlahu min su'il masir. Ya, Allah menyelamatkan bayi Hasan dan keluarganya dari kejelekan. Allah mengirimkan wahyunya kepada alam. Ya, fa auha ila at-tabi'ah
fasarat thawratuha wa saqata as-saqfu 'ala an-nass. Ya, maka alam pun bergejolak, dan atap rumah itu jatuh menimpa sang pencuri, maka ia pun mati di bawah reruntuhan rumah. Faqada nahbahu tahta al-inqat wa in ghafala al-insanu la taghfal yadullah. Ya, jika manusia lalai maka sesungguhnya kuasa Allah tidak pernah lalai. Warga kampung itu pergi sambil berkata, inilah balasan yang segera untuk dosa yang sangat jahat. Benar, sesungguhnya dalam peristiwa itu terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Ya, fa in ghafala al-insanu la tawfa yadullah wa ansarafa an-nasu wa hum yaquluna hadha mithlu jazaa'u as-sari'u lit-tanbi al-fadhi'. Wa haqqan inna fi dhalika la'ibratan liman kana lahu qalb. Dari firman Allah surat Al-Qaf ayat 37 dan juga kitab An-Salihin halaman 23 dan 24.